Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang berisi tentang progress of mechanism of age-related hearing loss. Jadi ini adalah bagaimana salah satu penyakit dari geriatri, yaitu presbikusis atau yang lebih dikenal dengan ARHL. Jadi gangguan pendengaran yang berhubungan dengan usia gitu. Jadi kita mulai. Yang ini adalah jurnalnya. Jurnalnya itu keluar tahun 2023 ya. Baik, kita mulai dari pendahuluan terlebih dahulu bahwa presbikusis ini merupakan suatu gangguan pendengaran yang progresif. Jadi memang makin lama makin memberat dan irreversible. Jadi tidak bisa kembali lagi, yang meningkat seiring bertambahnya usia, terutama melibatkan pendengaran berfrekuensi tinggi yang secara bertahap menyebar ke pendengaran berfrekuensi rendah. Nah, pendengaran berfrekuensi tinggi ini contohnya itu adalah suara wanita, suara kicauan burung, kayak gitu. Tidak hanya berhubungan dengan kerusakan organ koklea, tetapi seringkali dengan disfungsi sistem saraf pusat yang menurunkan kemampuan memproses informasi pendengaran. Jadi ini juga kadang-kadang gangguannya itu nggak hanya di organ kokleanya, tetapi bisa di persarafannya. Pasien mungkin mengalami penurunan pemahaman bicara di lingkungan yang bising. Jadi lebih sulit gitu ketika mendengarkan di tempat yang ramai, serta melambatnya pemrosesan informasi akustik terpusat dan gangguan lokalisasi sumber suara. Nah, secara epidemiologi di tahun 2012 menurut Organisasi Kesehatan Dunia bahwa pada usia peningkatan dari presbikusis ini, memang presbikusis biasanya lebih dari 65 tahun gitu. Jadi persentasenya itu sekitar 33% di seluruh dunia, dan akan meningkat lebih dari 80% pada usia lebih dari 80 tahun. Presbikusis ini muncul dengan kesulitan komunikasi, penurunan kualitas hidup, dan isolasi sosial. Jadi bisa menyebabkan juga penurunan kognitif, kan nggak bisa denger ya, jadi ada kognitif menurun. Terus faktor resiko independen dari serangkaian penyakit neuropsikiatri seperti depresi, demensia, dan Alzheimer. Nah, jadi sebetulnya gangguannya itu ada di sini, ada di nggak bisa ya. Nah, gangguannya itu ada di sini, di mohon maaf, susah ya. Di organ kokleanya gitu. Next, kita ke selanjutnya. Presbikusis ini adalah penyakit penuaan kronis kompleks kan. Nah, bisa karena akumulasi bertahap lesi biologis yang merusak dan disfungsi sistem pendengaran. Nah, terus apa sih penyebabnya? Nah, penyebabnya tuh memang banyak macam, karena presbikusis sendiri ini jenisnya itu ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4. Kalau kita lihat tuh ada sensorik, ada presbikusis sensorik, neural, metabolik, dan mekanik. Dan ini ada urutannya nomor 1 hingga nomor 4. Jadi yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Dari yang paling banyak itu adalah presbikusis metabolik, di mana memang setiap jenis itu memiliki lesi yang berbeda. Pada yang metabolik itu terjadi atropinya di stria muscularis. Pada yang neural itu pada sel-sel neuronnya ya, neuron pada koklea dan jaras si auditoriknya berkurang. Kemudian pada yang sensorik itu lesinya terbatas pada koklea, jadi terjadi atropi pada organ korti dan si sel-sel rambutnya itu berkurang. Dan yang terakhir itu ada presbikusis mekanik di mana terjadi perubahan gerakan mekanik ductus cochlearis. Terus terjadi atrofi ligamentum spiralis dan membran basilar jadi lebih kaku gitu. Jadi ini tuh sebetulnya ada di sumbernya tuh neurologi FAUI, jadi saya hanya menambahkan sedikit. Nah, ini juga sebetulnya mirip ya. Jadi memang penyebab itu adalah degenerasi stria vascularis cochlea, ligamen spiral, sel rambut, dan saraf pendengaran yang irreversible. Terjadi penyumbatan transmisi ion dan sinyal kayak gitu ya.
Kemudian habisnya stem cell, sel induk, sehingga melemahkan kemampuan perbaikan regeneratif fibroblast pada ligamen spiral. Kemudian terjadi penurunan fungsi kekebalan tubuh, terjadi peradangan kronis yang menetap, kemudian juga bisa terjadi aktivitas enzim yang berkurang. Kemudian akhirnya bisa melemahkan kemampuan tubuh untuk menghilangkan zat beracun gitu. Kemudian apa saja sih faktor resiko dari presbikusis? Pertama adalah bisa karena genetik, dua adalah kebisingan, paparan kebisingan ketika muda, kemudian ketiga adalah obat-obatan ototoksik, 4 penyakit metabolik dan gaya hidup. Nah dari sebetulnya nggak cuma satu faktor, jadi benar-benar kayak multifaktorial, di mana terjadi mekanisme stres oksidatif, kerusakan DNA mitokondria, inflamasi tingkat rendah dan berkurangnya vaskularisasi pada koklea. Nah, jadi kalau secara normalnya kita harus memahami dulu bagaimana fisiologi normal ketika mendengar gitu ya. Nah, ini dia di slide yang kedua yang ada gambar anatomi. Nah, jadi kan bagaimana proses mendengar itu dimulai dari ada telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar ini, nah ini kan telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar ini ada dari pinna, ini adalah pinna ya, pinna, dan kanal, dan saluran dan CAE, canalis auditus externa atau meatus acousticus externa. Itu telinga luar, dimana fungsinya itu adalah menangkap suara, mengumpulkan suara, jadi semacam kayak ngumpulin suara, ditangkap. Nah, kemudian si suara tersebut akan tersalurkan ke telinga tengah. Nah, telinga tengah itu batasnya itu di membran timpani. Nah, membran timpani ini memvibrasikan suara ke tulang-tulang pendengaran, yaitu ke malleus incustans. Jadi kayak dihantarkan. Nah, ketika dihantarkan ke oval window, dari oval window kemudian menggetarkan organ koklea. Organ koklea. Nah, ini organ koklea. Nah, ini bagian telinga dalam. Ini yang menjadi gangguan pada presbikusis adalah bagian organ kortiknya begitu. Jadi ini yang jadi gangguannya. Nah, jadi kan tadi ya kita lanjut koklea. Koklea ini adalah rongga berbentuk spiral. Rongga berbentuk spiral yang terdiri dari 3 kompartemen berisi cairan. Nah, jadi kan tadi kan dihantarkan nih ya ke koklea. Dari koklea sendiri kan berisikan cairan. Cairan itu kan dia menghantarkan suara juga. Di mana dia itu terdiri atas skala media, skala timpani, dan skala vestibuli. Gambarnya mana ya? Gambarnya yang lebih bagus. Mana ya, bentar cari gambarnya. Aduh, pusingnya ya. Oh, nggak ada gambarnya ya, ternyata kurang. Ya udah, pokoknya jadi kan ini kan organ korti ya, ketika dibelah akan kelihatan nih ada cairan ada di dalam. Ada skala media, ini skala media yang di tengah. Terus ada skala timpani, skala vestibuli dan skala timpani. Ini timpani, ini media, dan ini skala vestibuli. Isinya tuh cairannya tuh beda kan. Kalau skala media cairannya tuh ada endolim, kalau pada skala vestibuli dan skala timpani isinya tuh perilim. Yang fungsi cairan tersebut itu kan menghantarkan gitu. Nah, jadi fungsinya itu adalah mengubah getaran mekanis yang disebabkan oleh gelombang suara menjadi sinyal listrik selama transmisi suara. Nah, jadi kan tadi ada 3 kompartemen, ada skala media, timpani, dan vestibuli. Itu kan beda ya, ininya beda isi cairannya. Nah, kenapa beda? Karena memang kandungannya itu kandungan ion yang terkandung dalam cairan tersebut tuh beda gitu. Pada skala media itu mengandung endolimfe yang tinggi, artinya dia tinggi kalium dan rendah natrium. Pada skala timpani dan vestibuli itu kebalikannya. Nah, kaliumnya yang rendah, natriumnya yang tinggi. Nah, pada presbikusis itu terjadi gangguan pada stria vascularis dan ligamen spiral yang terletak di dinding lateral koklea. Akhirnya memiliki sistem transfer saluran ion utuh. Jadi kan di fungsi itulah gitu yang
berhubungan dengan transport kanal yang mengangkut ion kalium ke dalam endolimf. Jadi kan mengangkut kalium ke endolimf untuk mempertahankan agar si endolimf ini tetap kaya dengan ion kalium. Dan potensial endokoklea sangat positif. Tujuannya apa? Kenapa harus kalium lebih tinggi? Tujuannya itu adalah untuk transmisi sel rambut. Jadi kan sel rambutnya bergerak. Ketika bergerak dia akan mentransmisikan sinyal ke saraf, ke jaras pendengaran gitu. Sel rambut ini kan dia akan berlanjut nih. Sel rambutnya itu akan berlanjut ke jaras pendengaran kemudian ke otak kayak gitu kan. Jadi biar sel rambutnya bergerak perlu terjadi potensial endokoklea gitu. Kemudian gerakan geser yang disebabkan silia sel rambut membengkok atau membelokkan yang pada gilirannya ini bisa membuka saluran kalium ke bagian atas sel rambut, memungkinkan ion kalium di endolimf mengalir ke sel rambut untuk menghasilkan depolarisasi. Depolarisasi sel rambut, saluran kalsium terbuka di dalam sel dan masuknya ion kalsium mendorong sel rambut melepaskan neurotransmitter ke celah sinaptik sel rambut dan neuron pendengaran. Nah kayak gini, jadi kan kalau yang ini kan ketika tidak ada suara ya, ini tuh tidak mendengar gitu. Nah kalau ini terjadi depolarisasi, jadi tippling meregangkan dan membuka kanal ketika stereosia menekuk ke arah stereosia yang tertinggi. Nah ini sel rambut berdepolarisasi, si kaplesia itu masuk ke dalam, akhirnya kanal-kanal si pintu kalsium ini kebuka. Ingat kan kalau kita mau depolarisasi saraf itu kan kalsium kan yang paling penting. Nah kalsium akhirnya si neurotransmitter yang awalnya di vesikel ini kan akhirnya keluar gitu, lepas gitu neurotransmitternya, akhirnya menyebabkan laju potensial aksi gitu. Seperti itu. Terus bagaimana sih menurut studi histopatologis postmortem ya sama ya tadi udah disebutin sebelumnya bahwa perubahan patologis pada penderita presbikosis itu adalah atrofi stria vascularis, hilangnya fibrosit ligamen spiral pada dinding lateral koklea, penurunan sel rambut sensorik, dan degenerasi saraf pendengaran. Kemudian kemunduran dinding lateral koklea ini mengurangi jumlah fungsi pompa natrium kalium dan akhirnya terjadi gangguan sirkulasi kalium dan penurunan endokoklea potensial. Sel rambut yang mentransduksi rangsangan mekanis menjadi aktivitas listrik melalui ikatan rambut di permukaan apikalnya mengalami kemunduran gitu ya, seiring bertambahnya usia dan rentan terhadap faktor seperti kebisingan dan ototoksik. Nah ini gambaran secara histologis dari dari telinga gitu ya, dari organ koklea stria vascularis ini bagian yang rusak. Kemudian terus sebetulnya apa sih yang paling intinya? Jadi kalau berdasarkan jurnal ini bahwa kerusakan hair cell rambut sebagian pada sel rambut luar dan dimulai pada ujung apikal dan baksal koklea dan berkembang sepanjang organ kokti. Sedangkan kerusakan pada sel-sel rambut dalam lebih sedikit dan terbatas pada ujung basal ekstrem dari koklea yang menua. Jadi maksudnya kan ada sel rambut luar dan sel rambut dalam ya. Nah menurut jurnal ini kenapa kerusakannya itu pada frekuensi tinggi? Karena kerusakan pada sel rambut luar ini lebih dominan gitu. Tapi lama-lama juga kerusakan sel rambut dalam itu bisa gitu, walaupun lebih sedikit dan terbatas. Makanya gangguannya itu di frekuensi tinggi. Kemudian endokoklea potensial dan sel rambut luar ini memiliki fungsi untuk amplifikasi koklea. Amplifikasi ini adalah memperkuat suara yang dapat memberikan penguatan 50-70 desibel pada putaran basal koklea. Sedangkan apikal pendengaran atau bagian puncak ini dapat memberikan penguatan pada koklea hanya mendapatkan 20 desibel. Gitu. Nah, hal inilah yang menjasa penurunan yang lebih besar pada ambang pendengaran frekuensi tinggi ketika dinding lateral koklea dan sel rambut luar rusak. Gitu. Faktor resiko pertama tadi kerentanan genetik. Jadi berdasarkan jurnal ini tuh bahwa ada gen yaitu GRM7 atau reseptor metabotropik glutamat 7 yang mengalami mutasi sehingga terjadi akumulasi neurotransmitter dalam koneksi sinaptiknya itu akan jadi kerentanan terhadap presbikosis.
Kemudian paparan kebisingan. Jadi kan menurut penelitian dari Kujawa dan Lieberman tahun 2019 bahwa hewan berumur yang tidak dibesarkan dari lingkungan yang tenang, jadi sunyi, sepi, tenang, sel-sel rambut itu masih awet gitu, enggak hilang hingga melewati pertengahan masa hidup. Dan jumlah kehilangannya itu kecil. Sedangkan spesimen tulang temporal manusia, sel-sel rambutnya itu sudah banyak yang hilang sepanjang hidup mereka. Nah, sehingga paparan kebisingan ini bersinergi dengan penuaan dalam perkembangan presbikusis. Kemudian agen ototoksik. Obat-obatan seperti antibiotik, aminoglikosida, dan obat kemoterapi seperti cisplastin dan karboplastin ini juga berhubungan. Bahkan obat diuretik loop dan obat antiinflamasi non-steroid ini juga berhubungan dengan resiko gangguan pendengaran progresif. Kemudian penyakit metabolik seperti obes, hipertensi, hiperglikemi, dislipid ini juga berhubungan. Bahkan yang BMI tinggi ataupun BMI rendah juga ini berhubungan dengan gangguan pendengaran. Menurut Nguyen tahun 2022 bahwa ada tikus diabetes dan dislipidemi ini memiliki gangguan pendengaran dan degenerasi ganglion spiral koklea dan stria vascularis yang lebih tinggi. Gitu. Menurut Guo et al. Tahun 2022, penyakit metabolik dapat meningkatkan kerentanan terhadap presbikusis dalam menyebabkan disfungsi mitokondria. Kemudian gaya hidup. Tentunya gaya hidup yang jelek kayak perokok pasif ini meningkatkan resiko. Pada diet tinggi antioksidan ini bagus gitu, justru akan mengurangi disfungsi mitokondria, menurunkan besarnya atrofi pembuluh darah dan degenerasi saraf pendengaran koklea. Seperti itu. Nah, ini perubahan terkait usia dan patogenesis presbikusis. Jadi faktor usia dan faktor resikonya itu peningkatan oksigen spesies, reaktif oksigen spesies. Ini menyebabkan kerusakan dari DNA mitokondria. Ya, kemudian ini aktivasi dari makrofag koklear, disbiosis usus, fungsi imun menurun, kemudian sumsum tulang derivated stem cell menurun, akhirnya terjadi regenerasi fibrosit. Nah, hal ini tuh menyebabkan inflamasi kronis. Nah, ketika banyaknya inflamasi kronis menyebabkan degenerasi dari saraf auditori, kemudian kerusakan dari silia dan sel-sel rambut, kemudian lesi dari koklear vaskula, pembuluh darah koklear, atrofi dari stria vascularis, dan hilangnya spiral fibroblast ligamen sehingga menyebabkan age-related hearing loss. Nah, ini kan perubahan terkait usia dan patogenesis presbikusis. ROS ini adalah molekul pembersihnya dalam proliferasi dan kelangsungan hidup sel. Produksi dan akumulasi berlebihan menyebabkan stres oksidatif, kerusakan makromolekul, dan memicu presbikusis, penuaan, dan kanker. Pencegahan dan pengobatan presbikusis. Nah, jadi sebenarnya presbikusis kan kita balik ke awal itu kan irreversible. Jadi ketika udah terjadi sulit untuk kembali gitu. Maka dari itu yang paling penting adalah bagaimana tindakan preventifnya. Bagaimana meminimalkan paparan kebisingan gitu sebelum usia tua. Pakai penutup telinga, terus menghindari obat-obatan ototoksik gitu kalau nggak diperlukan. Dan pada lansia ini kan faktor resiko itu adalah penyakit-penyakit metabolik. Nah, bagaimana penyakit tersebut dikontrol? Kemudian gaya hidup sehat seperti mengurangi makanan berlemak dan diet tinggi antioksidan serta berolahraga. Nah, untuk pengobatannya sendiri itu dengan amplifikasi pendengaran, yaitu dengan hearing aids, jadi dengan alat bantu dengar gitu ya. Dan yang kedua itu bisa dengan implan koklea. Maka dari itu kesimpulannya, presbikusis adalah suatu penyakit kronis yang umum jadi proses penuaan yang merupakan hasil interaksi berbagai faktor ekstrinsik dan intrinsik yang diturunkan. Bertambahnya usia, fungsi tubuh akan menurun, penumpukan sitokin, inflamasi, kerusakan sel jaringan, peradangan kronis, dan stres oksidatif menyebabkan terjadinya berbagai kerusakan seperti stria vascularis koklea, ligamen spiral, sel rambut sensorik, dan sel pendengaran yang memicu terjadinya presbikusis. Oke, cukup sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.